Liverpool on 73, and the point between them and the current champions and our leaders, Manchester City. Oke, jadi sebenarnya gue nggak berencana bikin video ini. Ini video pembahasan tentang pertandingan Arsenal dan juga United yang berakhir dengan kemenangan 2-0. Ini gue baru selesai nonton, bener-bener baru banget, full time whistle. Dan sebenarnya gue juga ini in between lagi nonton, lagi nge-record Clermont Sevilla buat episode ke-17. Makanya gue masih pakai jersey Sevilla. Jadi yaudahlah, nggak apa-apa ya, nggak usah ganti jersey. Tapi yang jelas gue pengen ngomong sedikit tentang pertandingan ini. Pertandingan yang nggak diduga-duga, karena dari awal pun sebenarnya gue mikir bahwa ya MU lah pasti yang menang gitu, kayak mereka baru aja berhasil lolos ke perempat final UCL, ngalahin PSG gitu loh, dengan keadaan kan sebenarnya nggak mungkin mereka menang segala macam. Terus di sisi lain Arsenal kemarin baru juga kalah di Europa League lawan Stade Rennais, jadi kayak semua fakta tuh mendukung bahwa MU bakal menang. Apalagi away rekornya Ole kan luar biasa banget bersama United musim ini. Mereka 9 pertandingan away gak terkalahkan. Jadi itu pencapaian yang luar biasa, dan akhirnya berakhir malam ini. Jadi gue jujur gak nonton dari awal, karena tadi gue emang lagi nge-record Clermont Sevilla. Jadi gue nonton tuh cuma sepotong-potong, kayak gue sambil main, gue sambil ada di HP kecil gue nonton. Tapi lumayan lah, kayak 15 menit terakhir terus juga golnya Aubameyang gue sempat nonton. Golnya Xhaka gue nggak dapet tuh tadi, nggak sempat ngeliat, gue belum lihat sampai sekarang. Jadi gue nggak tahu tuh gol kayak gimana. Tapi yang gue bisa lihat dari sedikit lah, bisa gue simpulkan sedikit dari beberapa belas menit terakhir pertandingan, Arsenal main kelihatannya kayak lebih pengen menang, entah kenapa. Dan hasil ini tuh membuat mereka jadi balik ke top 4. Mereka ada di posisi keempat sekarang, unggul 2 poin dari MU di posisi kelima, dan jarak mereka sama Tottenham di posisi ketiga cuman 1 poin. Itu luar biasa loh, dari 30 pertandingan. Yang artinya Arsenal masih punya peluang untuk finish di posisi ketiga. Enggak cuma Arsenal, MU juga dan Chelsea juga. Chelsea tadi baru aja imbang lawan Wolves 1-1, hampir kalah mereka tuh. Tapi mereka bisa imbang di menit ke 92 injury time lewat golnya Eden Hazard, luar biasa banget. Jadi Chelsea itu di posisi ke-6 dengan 57 poin, MU di posisi ke-5 dengan 58 poin, Arsenal di posisi ke-4 dengan 60 poin, dan Spurs di posisi ke-3 dengan 61 poin. Jadi ini selain title race yang sangat seru antara City dan Liverpool di 8 pertandingan terakhir Premier League, tapi juga bakal ada perebutan luar biasa sengit untuk 2 tempat sisa UCL musim depan, posisi ke-3 dan posisi ke-4. Ada 4 tim besar yang ngerebutin ini: Tottenham, Arsenal, United, Chelsea. Jadi wah, ini bakal seru banget sih. Benar-benar menurut gue sih ini penghujung musim yang bakal penuh drama di Premier League. Dan kayak hasil ini juga membuat kita sadar bahwa sekali lagi sepak bola itu sebenarnya nggak bisa diprediksi sama sekali. Karena lihat aja formnya MU kemarin di Eropa seperti apa. Arsenal itu 2 tim yang sama-sama main ke Prancis. Nasibnya berbeda kemarin kan. MU bisa menang dan Arsenal kalah. Tapi begitu ketemu 2 tim ini di weekend di Liga, ternyata Arsenal yang bisa menang. Dan tadi gue ngelihat si line up awalnya, ya si Unai Emery tuh mainin Lacazette sama Aubameyang. Terus Ozil juga starter, Iwobi gak dimainin. Setahu gue mereka tuh main pakai 5 back. Jadi tengahnya itu Sokratis, Koscielny sama Monreal. Terus kanannya Ainsley Maitland-Niles dan kirinya Kolasinac. Jadi mungkin itu bekerja dengan sangat baik di babak pertama, karena dari yang gue lihat terakhir mereka udah sangat nyaman mainnya. Udah unggul 2-0 tuh mereka nyaman banget. Kayak bisa Iwobi mainin bola di pinggir, di ujung. Kolasinac juga menunjukkan skillnya segala macam. Jadi tuh udah menurut gue pemain Arsenal udah nyaman banget, dan mereka udah yakin bakal menang. Nah, kita bakal bahas soal penalti. Gol keduanya Arsenal yang cetak sama Aubameyang dari titik putih. Itu pergerakan Lacazette dihentikan sama Fred dalam kotak penalti, dan wasit John Moss menunjuk titik putih. Itu menurut gue bukan penalti. Itu salah sih keputusan dari wasit. Apapun argumennya, itu bukan penalti. Jadi ini gue nggak tahu ya, ini MU kena karma atau apa. Tapi ya kemarin di UCL mereka berhasil lolos karena penalti, yang mungkin buat sebagian besar orang seharusnya bukan penalti. Tapi sekarang kebalikannya, mereka malah ngasih penalti buat lawannya yang seharusnya bukan penalti. Jadi emang aneh sih, tapi itu menurut gue jelas. Kalau gue pribadi bisa memastikan itu bukan penalti, karena benar-benar kontaknya tuh sedikit banget.
Dan gini, gue punya teori sih untuk masalah ini. Karena gue tahu banget Aubameyang Lacazette itu yang dilanggar sama Fred, tipe pemain seperti apa. Dia itu bahkan dulu pernah sempet kayak dibilang pemain yang nggak pinter. Karena apa? Karena dia terlalu sok kuat dalam kotak penalti. Artinya dia nggak mau gampang jatuh. Di saat main-main lain, misalnya Mohamed Salah yang gue tahu yang gampang banget jatuh, kayak ada kontak sedikit jatuh, gitu kan. Lacazette ini tipe pemain yang dia bakal berusaha semaksimal mungkin. Kalau dia emang masih bisa kuat, dia tahan, nggak jatuh gitu loh. Dan ini terkadang tuh ada, waktu itu gue sempat lihat beberapa kali, sebenarnya Arsenal bisa dapat penalti, bisa banget, karena jelas ada kontak di kaki dia dalam kotak penalti dari back lawan, tapi dia nggak mau jatuh. Dia tetap berdiri, tetap coba buat nendang bola, tapi akhirnya misalnya off target bolanya, nggak on target, nggak tepat sasaran, itu. Nah, gue nggak tahu ya apakah ini masukan dari mungkin staf kepelatihannya Arsenal atau bahkan Unai Emery secara langsung yang bilang bahwa lo harus pinter-pinternya di kotak penalti lawan. Kalau emang ada kontak jatuh aja. Mungkin ya, gue nggak tahu sekali lagi. Tapi ini alasan paling logis yang menjelaskan kenapa tadi Lacazette jatuh di saat kontaknya cuma sesedikit itu. Karena sebelum-sebelum ini nggak seperti itu. Dia tipe pemain yang tanda kutip sok kuat sebenarnya. Dan itu kadang-kadang merugikan tim kita gitu loh, merugikan Arsenal. Kalau misalnya emang kita sebenarnya bisa dapat penalti kan, karena emang ada kontak jelas. Jadi mungkin tadi begitu dia ngerasain si Fred kakinya sempet kayak mungkin kena pahanya tuh, walaupun ternyata nggak separah itu kelihatan dari replay, tapi langsung ya udah dijatuh aja. Dan John Moss kebetulan posisinya tuh kayak ada di belakangnya mereka. Dan akhirnya langsung nunjuk titik putih. Si Fred itu begitu Lacazette jatuh, dia tuh udah kayak langsung balik badan yang kayak nggak penalti. Terus tiba-tiba dia ngeliat si John Moss nunjuk titik putih, dia langsung astaga. Mukanya tuh udah kayak seolah nggak percaya, karena emang itu sebenarnya bukan penalti banget. Lacazette tahu dan Fred juga tahu itu bukan penalti. Jadi ya menurut gue sih sekali lagi nih, nggak tau lah, mungkin keberuntungan buat Arsenal kali, gue nggak ngerti juga. Tapi ya itu gol kedua berpengaruh banget, karena MU kita sama-sama tahu mengerikannya seperti apa. Apalagi kali ini ada Pogba. Meskipun ya kita bahas soal Pogba sekarang. Tadi yang tadi gue lihat di belasan menit terakhir, Pogba tuh sering banget hilang bola. Seolah kayak permainan MU sering banget berhenti di kaki Pogba. Karena dia kan tipe pemain yang kalau dapat bola itu dia oke lah, beberapa kali mungkin dia bisa langsung passing tanpa dia kontrol dulu, atau maksudnya kayak dia kontrol langsung passing tanpa berlama-lama istilahnya. Tapi gue lebih sering ngelihat dia tuh coba buat, bukannya gaya-gaya sebenarnya sih, tapi kayak mencoba untuk ya benar-benar cari opsi passing yang tepat. Dan itu kadang-kadang tuh bikin bolanya jadi berhenti nyangkut di dia. Dia nggak gocek-gocek, beda sama Neymar. Kalau Neymar biasa dikasih bola, dia tuh bisa sampai diem, tiba-tiba dia gocek-gocek, joget-joget sendiri. Beda. Kalau Pogba itu nggak seperti itu. Dia tuh lebih ke emang lagi mau ngeliat ke opsi passingnya dia aja. Tapi kadang-kadang justru jadi nggak ngalir bolanya. Di saat sebenarnya bola tuh bisa ngalir cepat misalnya. Dan kenapa kemarin mereka lawan PSG bisa sebagus itu ya karena emang nggak ada Pogba mungkin. Jadi kayak ngalir aja. Tapi Pogba mainnya sangat bagus. Kita sama-sama tahu itu. Tapi nggak tahu kenapa di pertandingan tadi kelihatannya ya ada masalah sama dia. Karena bola hilang, beberapa kali dia coba untuk dribble juga sempet kayak diambil dengan mudah sama main-main Arsenal dan lain-lain. Jadi apapun yang direncanakan sama Emery di pertandingan tadi menurut gue sangat berhasil. Dan Arsenal bisa jadi tim pertama yang menghentikan MU saat main away musim ini setelah ditangani Ole. Karena ya away record mereka kan tadi gue dibilang 9 pertandingan unbeaten di bawah Ole kalau nggak salah kan. Jadi itu pencapaian luar biasa dan bisa dihentikan sama Arsenal gitu. Jadi ya ini hasil pertandingan yang menurut gue sih mungkin fans MU pasti bakal kesal banget. Tapi ya gue juga jujur sih sebagai fans Arsenal agak kasihan gitu loh, karena itu penalti seharusnya nggak penalti. Dan pertandingan mungkin bakal lebih seru kalau misalnya emang stay satu sama sih, sampai menit 70 gitu kan. Wah itu seru banget sih pasti. Karena MU juga pasti bakal coba semaksimal mungkin buat nyetak gol, karena mereka masih yakin bisa menang. Tapi ya kredit juga buat Arsenal, kredit juga buat Unai Emery yang udah berhasil meracik formula sedemikian rupa dan sampai bisa jadi kemenangan 3 poin penuh buat Arsenal yang bikin mereka naik ke top 4 lagi. Jadi ini menyisakan 8 pertandingan di Premier League ya. Dan setelah ini kalau nggak salah international break ya setahu gue. Jadi emang bakal break sampai bulan April bahkan kalau nggak salah sih. Mungkin iya ya. Coba-coba gue cek pertandingan deh ya. Kita cek. Enggak. Gue nggak ngerti sih kenapa pertandingan Arsenal lawan Wolves dipostpone ya, ditunda. Jadi match day 31 itu ada yang main sih, West Ham Huddersfield, Burnley Leicester City, Fulham Liverpool main, Everton Chelsea main. Tapi pertandingan lain ada beberapa yang di postpone.
Nggak tahu sih kenapa, tapi ya berarti Arsenal emang nggak bakal main matchday selanjutnya. Tapi kan kalau nggak salah Arsenal tetap main di Eropa kan, leg kedua lawan Stade Rennais, dan itu PR lumayan berat sih, 3-1 agregatnya. Jadi ya Arsenal emang butuh motivasi banget, karena kalau misalnya mereka kalah di sini juga, wah gue sih serem banget tuh mereka pas menjamu Stade Rennais di Emirates Stadium nanti di Europa League minggu depan. Agak mentalnya juga sih berbicara. Dan ngomongin soal Ozil, gue sebenarnya tuh agak gimana ya, gue ngerasa ya Ozil bagus banget, tapi ya emang mungkin apa yang dilakukan Emery saat ini tuh tepat. Ozil tuh salah satu pemain favorit gue di Arsenal, men. Nggak bohong, dari pertama kali digabung gue tuh benar-benar suka banget cara mainnya Ozil. Tapi ya maksudnya gue bisa mengerti lah, sebagai fans Arsenal gue bisa ngerti kenapa Emery benar-benar nggak menganak-emaskan dia gitu loh istilahnya. Karena ya mungkin dia mau kasih statement ke pemain-pemainnya bahwa ya lu kalau mau main jadi starter lu harus perform, lu harus berjuang sekuat tenaga gitu loh, kerahkan semua yang lu punya dengan cara misalnya lari, ngejar bola dan lain-lain. Itu statement yang mungkin mau dikasih tahu sama Emery ke pemain-pemain lain, makanya dia sampai mengorbankan tanda kutip pemain bintang Arsenal. Tapi ya Ozil kan bagus banget sebenarnya. Jadi apapun itu gue berharap ya Ozil bakal bukannya malah down ya, tapi malah jadi semakin termotivasi dan bisa merubah gaya permainannya dan lebih condong ke arah yang disukai sama Emery gitu loh. Misalnya Emery suka main rajin, ya udah lu coba lah kayak gitu, karena gue yakin Ozil bisa sebenarnya. Dia main luar biasa bagus, teknik itu gila banget gitu. Oke, jadi kayaknya sih itu aja ya dari gue untuk pembahasan ini. Jujur nih pembahasan yang apaan lah, bodo amat. Pokoknya nggak tahu lah gue bahas apa. Pokoknya gue pengen ngomong aja, pengen bahas soal pertandingan ini karena baru banget gue nonton. Jadi hari ini pasti bakal up ya, Sevilla Remote episode 17 nih. Gue abis ini bakal langsung lanjut recording lagi. Terus jangan lupa pre-order jersey bakal dibuka nanti saat gue upload episode ke-17. Jadi jersey Sevilla dan Kaskopi. Jadi itu buat yang nggak ngikutin Sevilla Remote nggak tahu sih pasti, tapi itu udah pernah ada konsep desainnya. Pokoknya ada desainer yang bikin konsep desain baju Sevilla dengan sponsor dada Kaskopi, brand baju lokal Indonesia. Itu bisa dipesan mulai hari ini, open pre-order. Nanti untuk detailnya kalian nonton aja video Sevilla Remote kita episode ke-17. Dan bersama dengan itu kita bakal langsung melakukan aktivitas transfer. Itu episode bakal seru banget jujur. Jadi kalian langsung nonton aja ya. Itu asli sih salah satu episode terseru yang pernah gue record di FIFA 19 sumpah. Jadi exciting banget. Dan gue yakin juga kalian udah pernah gak sabar sih nungguin transferan main-main Sevilla kan, karena kita belum pernah melakukan transfer sama sekali. Ini pertama kalinya di series Remote kita. Jadi itu aja mungkin dari gue untuk video ini. Terima kasih buat kalian yang nonton. Video gue ngomong-ngomong gak jelas seperti biasa, ngomongin bola tapi kagak ada datanya atau apapun. Emang cuman ya sama kayak kalian, gue cuman fans bola yang ya pengen ngomong aja, cuman kagak ada orang, gak ada temen di sini di kantor gue, jadi ya udah ngomong ke kalian gitu. Jadi itu dari gue. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you on the next one. Bye guys. I had to leave my baby just to get my mind right. I do it for the thrill, I don't want that limelight. I see my mama worried about me, shit is painful, so I had to get it from another angle. I do this shit so I ain't gotta flip back no more. Hot boy, I ain't moving like that no more. I'm growing up, but I still got it left in me, just in case somebody wanna try testing me.